Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PKMR kami yang berjudul Analisis Deskriptif mengenai Strategi Jurnalistik TV dalam membuat talk show. Kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Febriska Nabila, lalu ada Haikal Syahid Abdullah, lalu ada Putri Dwi Arisni, dan Panca Prasana Budi. Latar belakang penelitian kami yaitu talk show merupakan salah satu bagian dari soft news. Talk show saat ini menjadi pilihan yang paling tepat untuk dijadikan program berita TV karena disiarkan secara interaktif dan atraktif. Hadirnya televisi tidak lepas dari fungsinya, yaitu memberi informasi, edukasi, dan hiburan. Sebagai alat memberikan informasi, artinya melalui isinya seorang dapat mengetahui dan memahami sesuatu. Oleh karena itu, sering kita jumpai program berita TV talk show ditayangkan pada jam prime time. Prime time merupakan jam di mana penonton paling banyak menonton televisi. Lalu talk show juga merupakan salah satu program televisi yang dinikmati selain infotainment, majalah TV atau tayangan dokumenter. Hal tersebut meningkat 9%, yaitu pada 15% dibandingkan survei periode lalu yang menduduki presentasi sebesar 15%. Lalu fokus penelitian kami yaitu pada di era modern sekarang ini, kebanyakan acara TV dibanjiri dengan acara talk show seperti Hitam Putih, Mata Najwa, atau Tonight Show. Maka program talk show mulai ditingkatkan untuk menghadirkan kesan menarik penonton dan agar tidak kalah dalam persaingan. Konsep talk show atau acara bincang-bincang di TV khususnya di Indonesia saat ini dianggap sebagai program yang dianggap membosankan, terlalu sulit dipahami, dan tidak menarik bagi kalangan muda. Hal tersebut membuat beberapa media saling memberi inovasi dalam membuat program talk show yang dapat menarik seluruh kalangan baik tua maupun muda. Konsepnya pun mulai diubah menjadi acara yang menghibur, ringan, tetapi tidak sulit untuk dipahami. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti dapat memahami dunia jurnalistik televisi yang menjawab pertanyaan yang muncul berdasarkan latar belakang di atas, yaitu bagaimana strategi jurnalistik dalam menyajikan sebuah program talk show. Lalu tujuan penelitian kami yaitu berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi jurnalistik dalam menyajikan program talk show. Adapun manfaat penelitian ini yaitu satu, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran, ide, dan wawasan mengenai kajian ilmu komunikasi dalam bidang jurnalistik, terutama terkait dengan konsep strategi produksi program talk show. Lalu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi para jurnalis tanah air dalam membuat talk show, dan juga membangun awareness kepada masyarakat dalam memilih tayangan yang akan dikonsumsinya, terutama tayangan talk show. Selanjutnya, bab 2. Penelitian sebelumnya. Pertama adalah judul penelitian Strategi Produksi Program Talk Show Obrolan Karebosi di Celebes TV Makassar. Perbedaannya adalah menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan literatur. Yang kedua adalah strategi produksi program talk show Politika iNews TV Makassar dalam menyajikan informasi politik. Perbedaannya adalah menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan studi atau keilmuan dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan literatur. Yang ketiga adalah analisis strategis kesopanan dalam talk show Ini Soimah di Trans TV, menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara. Yang keempat, penelitian dengan judul Strategi Program Acara The Newsroom Net TV dalam meningkatkan rating program. Yani, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan literatur. Yang kelima, judulnya Peranan Jurnalis Media Televisi dalam Proses Pemulihan Korban Bencana Alam di Kota Palu, studi pada Palu TV. Menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dengan wawancara. Yang keenam adalah strategi program tayangan talk show di stasiun televisi net. Menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dengan wawancara juga. Yang ketujuh, strategi produser dalam membuat program talk show Kick and di Metro TV. Menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara. Yang kedelapan adalah strategi program acara Ini Talk Show sebagai upaya meningkatkan rating Net TV. Menggunakan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara. Yang kesembilan, jurnalisme TV, politik dan hiburan, kekuasaan dan otonomi di bidang jurnalisme televisi. Sama, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan wawancara. Studi struktur percakapan dengan acara bincang-bincang televisi The Talk. Yang terakhir ini juga menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan observasi. Selanjutnya, membahas tentang strategi jurnalistik. Yang pertama, strategi meliput berita. Ketika seseorang wartawan melakukan tugas liputan dan mewawancari narasumber, ia harus mengetahui terlebih dahulu detail sumber dan membuat daftar pernyataan. Yang pertama, pertanyaan harus memuat dengan rangka acuan TOR atau Term of Reference.
Yang kedua, menguasai topik permasalahan. Yang ketiga, pelajari terlebih dahulu peristiwa tersebut apakah memiliki nilai news value. Yang keempat, memastikan berita tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dan yang kelima, apakah berita tersebut memiliki nilai atau provenance. Yang kedua, selanjutnya adalah strategi wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mencari fakta dengan meminjam indera atau mengingat dan merekonstruksi sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini narasumber. Wawancara sangat penting dalam tugas jurnalistik karena merupakan sarana teknik pengumpulan data dan informasi. Setiap liputan hampir selalu membutuhkan wawancara dengan sumber informasi. Yang selanjutnya adalah strategi menulis berita. Untuk bisa menulis berita dengan baik, seorang jurnalis hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, komunikatif, yaitu mengenali semua peristiwa yang akan diliput. Yang kedua adalah communication is the goal, atau ketika menulis berita, diusahakan untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan untuk menyampaikan ide. Yang ketiga, charity is the keynote of the good writing, atau tulislah liputan tersebut berdasarkan fakta dan data. Yang keempat adalah writing is a process, atau menulis itu membutuhkan keahlian khusus, apalagi dalam menulis berita. Dibutuhkan keahlian khusus merupakan bagian dari latihan, kejelian dalam menganalisa peristiwa, wawasan dan kesabaran untuk terus mencoba. Selanjutnya adalah konsep jurnalistik TV. Dalam perannya terkait pemberitaan atau penyebaran informasi yang disiarkan melalui televisi, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, yaitu yang pertama, penyiaran bertanggung jawab menyajikan informasi yang akurat dan sebelum menyiarkan sebuah fakta. Yang kedua, menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak adil. Yang ketiga, pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, stasiun penyiaran harus menyajikan berita dan opini secara objektif dan berimbang. Selanjutnya, konsep talk show. Talk show adalah program acara yang mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan mengenai beberapa isu atau tipe yang menarik untuk diperbincangkan. Program tersebut biasanya akan dipandu oleh moderator atau host sebagai pemandu acara yang sedang ditayangkan. Program acara talk show juga kadang kala menghadirkan narasumber untuk berbagi informasi, pengalaman, dan lainnya yang dapat bermanfaat bagi penonton yang ada di rumah. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian ini. Dalam penelitian ini didasarkan pada variabel yang menjadi dasar penelitian. Nah, kita harus tahu variabel itu apa. Di sini variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai berbeda, dikatakan oleh Sekaran pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabelnya yaitu strategi jurnalistik program talk show. Halo semua, saya Putri Dwi Risni. Kali ini kita akan lanjut membahas mengenai bab 3 mengenai metodologi penelitian. Untuk pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh informan terkait masalah yang sedang dibahas. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Untuk strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi fenomenologi, di mana untuk memahami dan mempelajari pengalaman dari semua informan mengenai pembuatan program talk show lalu mendeskripsikannya dan menjadi satu kesatuan. Untuk unit analisis dalam penelitian ini adalah penyajian program talk show, di mana unit analisis dalam penelitian adalah subjek yang akan diteliti kasusnya. Untuk teknik penarikan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini, yang pertama seorang jurnalis TV yang terlibat dalam pembuatan talk show, dan yang kedua jurnalis TV yang sudah lebih dari sekali dalam pembuatan talk show. Untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara kepada jurnalis TV tersebut. Untuk keabsahan data pada penelitian ini menggunakan kredibilitas, dan untuk pengkodean dalam penelitian ini menggunakan pengkodean selektif, di mana data yang didapat dianalisis dan dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga harus merangkum hasil wawancara dan menghapus bagian yang tidak diperlukan atau tidak penting, sehingga gambaran hasil menjadi fokus utama peneliti. Oke, daftar pertanyaannya. Yang pertama, sudah berapa banyak talk show yang dibuat oleh informan? Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam menyajikan program talk show di stasiun TV tempat informan bekerja? Yang ketiga, apakah ada kendala dalam memproduksi program talk show? Dan yang keempat, strategi seperti apa yang digunakan agar program talk show yang dibuat dapat diterima dan disukai oleh penonton? Deskripsi dari informan. Pada penelitian ini, mewawancarai 5 jurnalis dari beberapa saluran televisi yang berbeda. Para informan merupakan jurnalis yang pernah memproduksi talk show.
Kemudian, para jurnalis yang sempat menjadi informan ini merupakan sampel yang dapat mewakili populasinya. Oke, analisis dan pembahasannya yaitu tahapan-tahapan pembuatan talk show. Yang pertama adalah riset. Riset itu dilakukan untuk mengetahui hal apa yang sedang trending di Indonesia. Kemudian setelah riset, kita harus bisa membentuk rancangan dari talk show tersebut. Rancangan tersebut berisi tentang apa yang akan di-highlight dari talk show tersebut. Kemudian kita harus menentukan tema dari talk show yang sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi. Setelah tema, barulah kita dapat menentukan narasumber yang dapat membahas tema tersebut. Selanjutnya kita harus membuat kerangka acuan kerja atau TOR dan juga rundown. Setelah acuan kerja telah dibuat, kita dapat menghubungi narasumber yang berkaitan. Apakah ia bersedia untuk hadir sebagai narasumber dalam talk show tersebut atau tidak. Setelah itu, barulah kita mengadakan briefing dengan host dan narasumber. Briefing tersebut jelaskan isi dari TOR yang telah dibuat kepada host dan narasumber agar talk show dapat berjalan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Oke, ini adalah kutipan dari hasil wawancaranya. Kemudian ada kendala pembuatan talk show. Berdasarkan dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa tentu terdapat kendala dalam produksi program talk show. Mulai dari menentukan narasumber, kemudian topik dan tema. Selain itu, ketika narasumber membatalkan janji ketika kesibukan yang mendadak, lalu terkait dengan talk show online yang dibuat selama keadaan pandemi. Pandemi tentu tak luput dari gangguan sinyal, sehingga hasil video yang didapatkan berkualitas buruk. Kemudian kesimpulannya yaitu tahapan dalam pembuatan talk show meliputi riset, membuat rancangan, menentukan tema, menentukan narasumber, membuat kerangka acuan kerja, dan juga rundown. Kemudian dalam pembuatan talk show, strategi pertama yang harus diperhatikan adalah apa yang ingin ditampilkan dalam talk show. Hal tersebut akan membantu dalam penentuan tema dan narasumber yang tepat. Kemudian pemilihan segmentasi dalam strategi adalah hal yang perlu diberi highlight oleh para pelaku produksi talk show. Yang ketiga, memperhatikan konten atau tema yang akan dibahas sebisa mungkin harus trending topik atau isu yang sedang banyak digemari. Dan kemudian program talk show merupakan program yang sangat diminati pada saat ini dan strategi yang digunakan menjadi penentu kesuksesan dari program talk show. Sarannya yaitu yang pertama, bagi jurnalis maupun pihak yang terlibat dalam produksi program talk show dapat menjadikan strategi di atas dalam melakukan tugasnya, serta dapat menciptakan strategi yang dapat diterima oleh pemirsa ataupun target dari produksi itu sendiri. Dan kemudian bagi para mahasiswa ilmu komunikasi khususnya, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi keilmuan serta indikator ukuran dalam menjalankan praktek ilmu jurnalistik baik di kampus maupun di luar kampus. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.